Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in at-tahirin, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah ila al-akhir hayat. Pertama dan yang paling utama kita panjatkan rasa syukur atas kelimpahan karunia nikmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, siang hari ini berkat kudrat dan iradah Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul dalam majelis taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehadiran kita pada kesempatan siang kali ini sebagai rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga tercurah selalu kehadiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta warga sahabat hingga kepada kita sebagai umatnya, insyaallah, yang selalu menjalankan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk hamba-hambanya yang mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati dan yang dimuliakan Al-Muhkaram Al-Ustadz Dr. Tahari Tahir, alhamdulillah beliau siang hari ini bisa bersama kita, subhanallah. Mudah-mudahan dengan kehadiran beliau membawa keberkahan untuk tempat kita bekerja. Paling tidak inilah Permata Bank, Pak Kiai. Mudah-mudahan dengan kehadiran beliau kita selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan siang kali ini kita bisa hadir dalam acara tausiah Maulid Nabi Muhammad SAW kerjasama UPZ Syariah Permata Bank dengan Rohis Permata Bank. Mudah-mudahan niat baik kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati seluruh jamaah Maulid Nabi Muhammad SAW Permata Bank Tower 3. Tidak panjang kelam, sedikit kami sampaikan biografi dari narasumber pada siang hari ini. Beliau dilahirkan di Palembang 17 tahun yang lalu, Ustaz, ya. 71 tahun yang lalu di Mandar. Alamat beliau sekarang di Srengseng, Jakarta Barat. Kemudian saat ini beliau adalah dosen di pendalaman hukum Islam di Asyafiyah dan Jayabaya. Kemudian itu mungkin yang dapat kami sampaikan sedikit mengenai beliau. Tidak panjang kala, mari sama-sama kita buka acara siang kali ini dengan pembacaan Fatihah. Mudah-mudahan Al-Fatihah kita bacakan dengan niat mudah-mudahan yang i'tikaf kita pada siang kali ini dinilai ibadah Allah Subhanahu wa taala. Allah memudahkan segala urusan-urusan kita. Allah sehatkan jasmani anak istri kita, amin ya rabbal alamin. Ila hadiniyah wa kullu asratin bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa dhati wa auladihi wa dhurriyyati wa ahli bait wa kafatil anbiya wal mursalin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Satu pengumuman lagi sebelum tausiah sampaikan oleh guru kita. Insyaallah tanggal 6 Januari hari Rabu besok tausiah bulanan insyaallah akan dihadiri Ustazah Asri Ivo. Mudah-mudahan beliau bisa hadir bersama kita di tanggal 6 Januari hari Rabu besok, ya, minggu depan, ya. Demikian yang dapat kami sampaikan, lebih kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu jam, apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa anzala kitabahu hudan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dul amin. Allahumma fasholli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa rasulil azim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Syukur alhamdulillah, terima kasih kepada semua pihak, khususnya panitia maulid, pembawa acara, Mas Sartono, penghubung, jazakumullah khairan jaza. Semoga Allah membalas dengan balasan sebaik-baiknya. Guru-guru kita yang pernah mengajar kita doakan semua. Mata Allah bitul hayatihim wa nafa'ana bi ulumihim. Bapak, Ibu, adik, saudara, mudah-mudahan hari ini limpahan cucuran rahmat dan limpahan barokah dari Allah. Amin. Seminggu yang lalu saya ceramah di Pertamina, karena memang ngajar tetap di Pertamina itu sudah 20 tahun. Sudah lama, dari tahun 95. Itu ada yang bertanya, Pak Ustadz, apakah memperingati maulid ini enggak bid'ah? Iya. Justru yang nanya orang Pertamina, kalau orang luar sih saya nggak ada. Nah, dasar nyebut bid'ahnya apa? Dia bilang karena nggak ada dicontohkan oleh Nabi, nggak ada di zaman Nabi maulid. Kalau dasar bid'ah itu yang tidak ada di zaman Nabi, ini semua jadi bid'ah semua gitu. Saya kemarin naik Avanza, bid'ah, nggak ada di zaman Nabi. Harusnya otak. Kalau dasar bid'ah itu nggak ada yang di zaman Nabi. Handphone bid'ah, nggak ada di zaman Nabi. Jadi kalau di dalam dasar bid'ah itu yang bertentangan dengan Quran, hadis, itu aja yang pokok itu. Jadi jangan disebut bid'ah memperingati maulid. Apalagi saya bilang Rasulullah pernah mengatakan Abu Lahab, pernah dengar ya Abu Lahab? Paman Nabi itu, musuh Nabi tapi paman Abu Lahab. Itu kata Nabi bisa tersenyum di dalam api neraka setiap hari Senin. Jadi Senin bisa tersenyum. Kenapa? Karena siksanya dikurangin deh hari Senin itu. Nah, orang bertanya dengan Rasul, kenapa Rasul hari Senin siksaannya dikurangi, dia bisa tersenyum? Karena dia senang sewaktu aku lahir di hari Senin. Coba bayangkan aja, Abu Lahab aja tersenyum di neraka gara-gara senang menyambut kelahiran Nabi di hari Senin. Jadi bisa senyum itu cuma Senin doang, Selasa itu ya udah teriak lagi ya. Begitu loh hebatnya memperingati maulid, syafaat. Ya, begitu. Yang kedua itu ada sejarah 21 Rabiul Awal, hari Senin ini ada 3 hal penting bagi Nabi. Itu sejarah. Pertama, beliau dilahirkan di Mekah. Kedua, hijrahnya di Madinah, juga sama 12 Rabiul Awal hari Senin. Nah, ketiga, wafatnya 12 Rabiul Awal hari Senin. Ya. Nabi Muhammad lahir di Mekah. Tidak usah dipersoalkan. Saya ceramah di Kebumen, di pesantren Habib Hasan itu, santrinya nanya, Pak Ustadz, kenapa kok Nabi Muhammad lahir di Mekah, kok nggak di Kebumen? Ada. Jadi sebelum ceramah kita cerita dulu kelebihan Mekah sama Kebumen. Pertama, Mekah punya Baitullah, Kebumen nggak punya. Itu Mekah punya Zam-Zam, itu mukjizat Zam-Zam. Sehari aja air Zam-Zam itu saya bilang keluar 930 juta. Itu dia. Nanti sumurnya yang keempat
dikeluarkan lagi buat ke Madinah, itu bisa 1 miliar liter sehari. Keajaibannya apa? Kalau mesin Zam-Zam itu hidup 24 jam, permukaan sumurnya itu turun 44 kaki. Tapi kalau mesinnya berhenti 11 menit, airnya sudah penuh. Jadi hanya nunggu 11 menit. Nah itu kan mukjizat. Kelebihan Mekah luar biasa. Nggak boleh mencabut pohon yang ditanam di wilayah Mekah. Orang kafir nggak boleh masuk di Mekah. Gravitasinya tinggi karena Mekah itu lurus antara kutub utara dan kutub selatan. Jadi bahasa ilmuwan itu zero magnetic area, area yang nol magnet. Jadi itu baik untuk kesehatan. Makanya ada Arab lapor ke saya, itu Arab Bugis buka klinik di Mekah, 6 bulan bangkrut, tutup. Kenapa? Pasiennya selama 6 bulan cuma 8 orang yang sakit. Saya bilang nggak usah buka klinik di Mekah, karena rumah sakit Mekah gratis, obat gratis, listrik gratis, nggak bakalan ke dokter, dia dokter bayar. Pasti yang kesana itu udah dikenal dia. Nah, pertama rumah sakit gratis, yang kedua memang jarang sakit orang Mekah. Nah dia tanya sama orang Mekah, coba kamu tanya, kalau sakit beli obat apa, ke dokter mana, rumah sakit mana? Dia jawab, sholat dulu 2 rakaat di Masjidil Haram. Karena ibadah di situ kan 100.000 kali lipat. Ada tempat makbul berdoa 17 tempat. Penyakit dari Allah, Allah yang menyembuhkan. Jadi dia sholat dulu 2 rakaat, masih nggak sembuh juga, baru dia doa di tempat makbul. Nggak sembuh juga kan, baru minum air Zam-Zam. Nggak sembuh juga, baca ayat ruqyah di air. Begitu. Nggak sembuh juga kan, baru sodako. Kenapa sodako? Sebab ada hadis Nabi, dawu mardhakum bis sodako, obati penyakitmu dengan sodako. Nah kita nggak tahu. Malah kalau sakit kita nggak mau ngeluarin duit, sodako nyembuhkannya, rahasianya. Nah yang ketujuh, kalau masih nggak sakit baru ke dokter. Tuh nomor 7. Nah kita ini kalau sakit nomor 1, doanya belakangan. Tuh rahasianya itu rupanya. Itu ilmu Allah ya semuanya. Lahir di Mekah, 13 tahun dakwah di Mekah, 10 tahun di Madinah. Dan di Mekah ini berat, yang ditanamkan masalah keimanan saja. Selama 13 tahun, merubah keyakinan orang itu berat. Jangankan keyakinan, kebiasaan orang aja mau dirubah susah, apalagi keyakinan orang. Masalah iman, iman kepada Allah, hari akhir, malaikat, itu yang ditanamkan. Jadi iman itu ideal, keyakinan gitu loh. Makanya mengajar ibu-ibu, saya suka bilang, iman itu adanya di hati. Jadi orang beriman itu mirip buah manggis. Manggis itu biar hitam di luar, bersih di dalam. Orang beriman. Nah kalau orang nggak beriman itu cocoknya buah kedondong. Kedondong itu licin di luar, kusut di dalam. Jadi orang nggak beriman itu kayak kedondong. Dapat nikmat nggak mau bersyukur, dapat musibah perlu kesah. Lihat teman maju susah, lihat teman susah malah senang. Nah itu kedondong. Insya Allah hari ini manggis semua. Paling ada 1-2 lah kedondongnya. Jangan banyak-banyak. Keimanan itu. Kenapa keimanan itu ditanamkan? Power, kekuatan jiwa. Jadi kata ilmuwan, di jiwa kita ini ada 3 power. Ada 3 kekuatan, pendorong, penggerak. 1 iman, 2 akal, penggerak. 3 nafsu. Jadi orang itu bisa kita lihat apa dikuasai nafsu, apa dikuasai akal, apa dikuasai iman. Bisa ketahuan. Kalau nafsu menguasai iman, manusia bisa tersesat jalan. Kalau nafsu tadi menguasai akal, manusia jadi kufur, ingkar, melawan.
Jadi orang kafir itu justru nafsunya menguasai akal. Nah kalau akal menguasai iman, manusia itu jadi munafik. Akal menguasai iman. Iman tunduk dengan akal artinya Pak. Kebenaran tunduk dengan akal, hukum tunduk dengan akal. Nanti hukum nggak kalah kali. Munafik. Jadi kalau akal menguasai iman, munafik. Kalau akal menguasai nafsu, jadi fasik. Itu bahasa Quran. Jadi kufur, munafik, fasik, maghdub, ad-dhalin, nah itu bahasa Quran. Dan itu mengajarkan supaya iman menguasai akal. Jadi akal itu harus tunduk dengan iman, gitu loh. Kenapa mesti begitu Pak Ustaz? Karena banyak masalah keimanan tidak terjangkau oleh akal. Kalau kita terangkan Allah itu gaib, akal nggak nyambung. Kita terangkan surga sudah dilihat oleh Nabi, ada Jannatul Ma'wa, ada Jannatul Firdaus, Jannatul Uli, akal nggak nyambung. Gimana deh? Kalau kita terangkan Nabi Isa diangkat ke langit, gimana? Udah dicari kok nggak? Nggak nyambung akal. Masalah iman. Ada masalah kubur. Akal nggak nyambung. Ada hadis Nabi kalau lewat kubur ucapkan salam. Akal nggak nyambung, orang nggak ngerti kalau ucapkan salam. Gimana? Nah itu iman yang nerangkan. Di kubur itu ada kehidupan dengan ilmu Allah. Makanya ilmuwan kalau ada ilmu Allah ini dimensinya tinggi 9 gitu. Kehidupan dengan dimensi 9 istilah bahasa ilmuwan. Malaikat aja dimensinya 7. Iblis katanya dimensinya 5. Jin dimensinya 4. Manusia kita itu dimensinya 3. Tapi kalau manusia itu takwa Allah, dimensinya 9. Nah, ngalahin malaikat kita itu sebenarnya. Kalau kita dekat dengan Allah. Makanya Nabi Rasul Nabi Muhammad itu dimensi 9. Ngalahin malaikat. Ilmu Allah itu. Jadi nggak kaget kalau Nabi menganjurkan, ucapkan salam kalau lewat kubur. Kenapa harus? Mereka dengar. Dan mereka jawab salam kita. Rasulullah itu mendengar. Lah kalau Rasulullah mendengar dimensinya 9. Makanya dia mendengar salam kubur. Lah kita pun nggak dengar, dimensi kita 3. Lebih baik jangan kedengaran salam dari kubur. Dan gara-gara. Coba kalau rame-rame malam-malam lewat Assalamualaikum dijawabnya ribuan di kubur. Kalau nggak pingsan, Rasulullah dimensi 9 nggak kuat, nggak ada masalah. Kita dimensi baru 3, nggak kuat. Begitu. Dan perjuangan Nabi itu luar biasa berat di Mekah. Utbah Saibah itu juru bicara kafir itu Utbah sama Saibah, tukang diplomasi. Itu minta dengan Nabi supaya menghentikan dakwah setelah dia 5 tahun. Selama 3-4 tahun. Dan tokoh kafir Mekah itu sepakat tawarkan Muhammad jadi raja aja. Gak usah nyebarkan Islam, jadi raja. Langsung kita kukuhkan jadi raja. Gak usah pakai pemilu kada sekarang. Ditolak karena bukan masalah jabatan. Ditawarkan lagi perhiasan, duit. Terserah mau berapa miliar dirham Muhammad tinggal sebut. Akan disiapkan. Kalau perlu saham sekalian. Nggak bakalan ribut. Jadi saya kirisannya itu ditawarkan. Ditolak juga oleh Nabi. Masya Allah. Itu keteguhan beliau. Ditawarkan lagi apa? Wanita, 20 wanita. Itu ditawarkan dengan Nabi. 10 gadis, 10 janda. Coba bayangkan. Pak Sartono mau tawarin 20 wanita. Langsung ngejepar lagi. 20 Pak Sartono ditawarkan dengan Nabi.
Bukan maksudnya milih dari 20 bukan. Bukan dipilih Muhammad. Oh ini ada kayak Sophia Lajuba nih, kayak si Jupen. Bukan begitu. 20 itu diserahin. Bukan disuruh milih, bukan. Subhanallah, ditolak oleh Rasulullah, ditolak. Diajak kerjasama, ditolak juga. Ayat yang nolak. Ya, waktu Utbah mengajarkan, nawarkan, bagaimana Muhammad kalau kau mengadakan ritual agama, tolong kami diundang. Nanti kami mengadakan ritual juga, kalau kami diundang. Nah itu kuliah ayyuhal kafirun tutur. Jawab Muhammad dengan orang kafir ini, la a'budu ma ta'budun wa la antum a'buduna ma a'budu. Kata Nabi, aku belum pernah menyembah Tuhan kamu, kamu juga belum pernah menyembah Tuhanku. Kalaupun diundang, paling sekedar hadir doang, percuma. Wala ana a'budu ma abatum wala antum a'buduna ma a'budu. Aku nggak akan nyembah Tuhan kamu walaupun diundang. Kamu juga nggak bakalan nyembah Allah walaupun saya undang. Kerjaan sia-sia aja itu. Lakum dinukum waliyadin. Itu ayat penyebab ayat turun. Didekati paman Nabi Abu Thalib oleh Utbah, coba panggil Muhammad, ini repot ini Muhammad. Terus Abu Thalib udah tahu dia ditawarkan harta benda, ditolak, wanita ditolak. Dipanggil oleh Abu Thalib paranormal Mekah terkenal, namanya Damman. Paranormal, dukun. Jadi Damman itu dipanggil oleh Abu Thalib, paman Nabi. Katanya Damman, coba datang ke keponakan saya Muhammad di Terawang. Ini jin dari mana ini Muhammad ini? Dikuasai jin dari mana? Kenapa? Ditawarkan raja tak mau. Ditawarkan harta benda, duit, kagak mau. Perhiasan permata, sampai ke giok segala macam. Batu akik masih nggak mau. Kenapa itu? Ditawarkan wanita ditolak juga, bingung dia kata Abu Thalib. Coba Terawang, kadang-kadang ada jin masa ini. Datang Damman, salam dengan Nabi, diucapkan salam, ngobrol sama Nabi, cuma 5 menit nih. Ternyata Damman mengucap 2 kalimat syahadat. Abu Thalib nunggu, kok belum datang ke Damman habis itu. Besok ditunggu, coba hubungi dulu. Wah, itu dihubung dapat laporan masuk Islam, masuk agama Muhammad. Ya Allah, kacau. Malah Dammannya masih Islam. Kenapa Damman masuk Islam? Karena dia yakin ini bukannya dikuasai jin. Iya. Malaikat yang menguasai Nabi Muhammad itu. Tidak mungkin jin. Kalau jin bisa saya lawan, maka dia masuk Islam. Nah, panggil pamannya, dipanggil oleh pamannya. Itu terakhir tuh. Kata Abu Thalib, nah ini kafir kan nawarkan jabatan, duit, permata, perempuan. Coba dipikir dulu baik-baik bagaimana. Salah satu aja tolak terima, enggak. Rupanya dia bersumpah di depan pamannya itu, ya Ami, katanya Allah, demi Allah paman, katanya jangankan itu yang dia tawarkan, ditambah matahari mau bulan pun dia kasih hadiah ke saya. Ala an atruku hadzal amra, saya nggak akan berhenti dalam tugas ini karena ini perintah Allah. Nah, baru nyerah betul. Begitu aja. Jadi perjuangan Nabi itu rupanya berat, mengajarkan keimanan itu. Nah, iman itu di hati. Saya katakan, Imam Ghazali bilang hati itu seperti cermin kaca. Makanya orang beriman itu belajar dari kaca. Itu kata Imam Ghazali. Jadi adik kan tahu kaca, apa yang cermin? Kaca ya, cermin. Nama panggilannya apa? Yang buat ngaca itu cermin. Nah itu sifat orang beriman ada di situ, Imam Ghazali. Pertama sifat cermin itu santun. Kalau yang ngaca itu nggak ditambah nggak dikurang. Berarti kita kalau ngomong dengan orang tua harus santun. Itu kegunaan. Yang kedua katanya sifat cermin itu di sabar. Coba ngaca 1 jam, nggak pernah diprotes.
Orang beriman itu harus sopan. Ketiga, katanya sifat cermin itu setiap saat. Jam berapa mau dipakai, oke. Habis mandi ngajak, ke baju ngajak, mau ke kantor ngajak, mau ngaji ngajak juga. Itu namanya setia. Nah, orang beriman itu harus setia dengan aturan. Taati aturan agama, taati aturan kantor. Ya begitu. Aturan agama terutama. Jangan dilawan, jangan ngatur sendiri. Televisi itu ngatur sendiri. Istri ngatur sendiri, suami ngatur sendiri. Akhirnya kondangan sendiri, tidur sendiri, makan sendiri. Terakhir saya dengar udah ngomong sendiri. Yang keempat, kata sifat cermin, tidak pernah pilih kasih. Siapa yang ngaca boleh. Berarti orang beriman itu tidak boleh melihat suku dan golongan. Yang kelima, katanya sifat cermin itu dia jujur. Kalau yang ngaca hitam ya hitam, yang ngaca putih ya putih. Yang ngaca nenek-nenek, coba. Gak mungkin dirubah wajah Ayu Ting Ting oleh cermin. Mesti nenek-nenek. Jadi orang beriman harus jujur. Nah, yang keenam, tadi sifat cermin itu bisa nyimpan rahasia. Tidak pernah terungkap siapa yang ngaca sebelum kita. Betul kok betul? Ya. Jadi orang beriman harus nyimpan rahasia. Rahasia suami, rahasia mertua, rahasia besan, rahasia keluarga. Nggak usah dibongkar. Yang suka ngebongkar itu televisi. Gosip, hot gosip, check and recheck, kasak kusuk, buah bibir, bibir plus, kiss plus, infotainment, silet, was-was, kabar-kabari, inset, salifta, obsesi, hot soul, isu, terus. Kita apal ada daftar acara di koran, dibaca. Nonton. Insyaallah yang luar biasa. Iman. Nah, 12 Rabiul Awal yang kedua, Nabi hijrah ke kota Madinah. Dari sinilah kita tahu hikmahnya Islam tersebut ke Eropa, ke Afrika, nyampe ke Indonesia. Kalau nggak hijrah nggak nyampe. Baru tahu kita hebatnya Islam. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Ajaran Islam itu kata Nabi tinggi. Tidak ada yang nandingi ajaran Islam itu. Coba bayangkan. Kita selama ini nggak paham. Dulu mungkin sami awal kona. Dengar datuan sekarang terbukti. Kalau adik baca berita bulan April itu menghebohkan Jerman, dunia maya, dan juga di surat kabar Jerman, himbauan dari Hannover University supaya orang Jerman makan sapi yang dipotong menurut cara Islam. Himbauannya. Jadi kalau mereka ke mall, dia nanya dulu dipotong cara apa. Dihimbau oleh Hannover University supaya orang Jerman jangan makan sapi yang dipotong cara barat, harus secara Islam. Itu yang baik untuk dikonsumsi. Kenapa? Mereka melakukan penelitian. Kalau cara barat itu sebelum dipotong dipingsankan dulu, dibikin pingsan. Setelah pingsan baru dipotong. Jadi saat dipotong binatang dalam kondisi pingsan. Pingsan itu macam-macam, bisa diketok kepalanya supaya jatuh baru potong. Kedua dibius. Nah, setelah dibius baru dipotong. Itu cara barat. Cara Islam yang ada lihat. Nah, itu yang diteliti. Cara ilmuwan tadi melakukan penelitian dengan 10 ekor sapi. Ketuanya itu Profesor Sam, ketua tim itu. 5 akan dipotong cara Islam, 5 cara barat. Nah, diletakkan di 10 sapi ini alat di kepala sapi yang bisa merekam rasa sakit binatang. Namanya EEG, electroencephalogram. Nah, itu
alat yang merekam rasa sakit. Ditaruh lagi alat disejajarkan dengan jantung. Mereka singkat ECG, elektrokardiogram. Satu alat yang merekam aktivitas jantung saat dipotong. Apa yang terjadi? 3 detik setelah dipotong cara Islam, grafik rasa sakit itu nggak menunjukkan kenaikan, ya, malah nggak naik. Berarti di binatang nggak menunjukkan rasa sakit. 3 kali 3 detik setelah dipotong, jadi 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3, jadi ada 12 detik. 3 kali 3 detik kemudian grafik rasa sakit turun nyampe ke 0. 0 sama dengan tidur nyenyak. Nah, ini yang membuat bingung ilmuwan. Nah, ini kok 0 rekaman. Sedangkan aktivitas jantung melonjak drastis. Jadi 3 kali 3 detik 90% darah sudah keluar. 90% darah sudah keluar 3 kali 3 detik. Tinggal dan selebihnya mengeluarkan sisanya. Jadi darah bersih keluar. Nah, beda cara barat. Ternyata pemotongan cara barat dipingsankan, rekamannya naik, rasa sakitnya naik, padahal dia pingsan. 3 kali 3 detik memuncak, sakitnya memuncak, mentok. Akibatnya jantung berhenti pompa darah. Jadi darah cuma keluar 70%. 30% darahnya tersimpan di daging binatang yang dipotong cara barat, dan itu pembusukan, bahaya untuk dikonsumsi. Nah, makanya dihimbau makanlah daging yang dipotong cara Islam supaya nggak bahaya. Pertanyaan, kenapa rasa sakit rekaman binatang kok nggak naik waktu dipotong cara Islam? Jawabnya satu, pisau yang tajam. Jawabannya, jadi sunnah Rasul. Pisau yang tajam itu tidak menyentuh saraf rasa sakit. Kalau pisau tajam, adik kena pisau dapur, perih, darah keluar, sakit setengah mati kita. Tapi kalau kena silet itu nggak berasa. Yang berasa silet RCTI itu. Untuk keluar darah. Itu rahasianya pisau yang tajam. Kenapa kok darah keluar 100% deh? Hanya dalam 3 kali 3 detik, 12 detik udah 100% darah keluar. Jawabnya satu, Pak. Karena 3 saluran terputus, sunnah Rasul. Saluran darah, saluran makan, saluran pernapasan. Makanya kalau motong itu harus putus. Itu kunci. Pertanyaan, kenapa kok sapi menggelepar saat dipotong? Bukannya menunjukkan sakit, bukan. Sapi menggelepar waktu dipotong, 3 detik dia menggelepar saat dipotong. Reaksi spontan karena jantung pompa darah drastis. Jadi jantung itu maksimal pompa darah, dia menyebabkan reaksi dia menggelepar. Jadi bukan karena sakit. Baru dijawab. Islam itu memang tinggi, baru terjawab sekarang. Kalau tahu berita ini 2 bulan yang lalu di rumah sakit Chonghua Christian Hospital di Taipei, itu seorang ilmuwan masuk Islam, ilmuwan Cina. Dia melakukan satu penelitian karena ada dokter yang mati, teman dia, dan penyebab kematiannya itu dari liver. Dan ternyata gangguan liver, radang liver, tumor liver, kanker di liver, penyebabnya satu deh, rawannya kebiasaan tidur terlalu malam. Jawabnya jadi ya, jadi kebiasaan tidur terlalu malam, liver bahaya. Nah, si ilmuwan itu mencari agama mana yang ngajarkan tidur. Yahudi nggak ngajari, Katolik nggak ngajari, Protestan nggak ngajari, Hindu nggak ada ajaran tidur.
Buddha, Zenda Vesta kita kagak ada. Yejing itu kita Konghucu kagak ada ngatur tidur. Sinto, agama Sinto gak ada yang ngatur tidur. Islam yang ngatur tidur. Makanya dia belajar sejarah Nabi Muhammad. Bagaimana tidur Nabi Muhammad? Dia tercengang. Tidur Nabi Muhammad itu jam 10-11. Bangun jam 3, jam 2, jam 3. Itu tidur Nabi. Nah kita nggak bisa tidur jam 10, televisi belum habis. Masalah. Masalah. Jadi Nabi tidur jam 10-11. Tapi jam 2, jam 3 beliau bangun. Beliau bangun karena memang mau tahajud. Begitu. Kita bangun juga biasa jam 2, jam 3 cebok doang. Bukan tahajud. Ternyata jam 2, jam 3 itu setelah diteliti udara terbaik, energi terbaik, air terbaik yang keluar dari bumi itu jam 2, jam 6. Jadi kalau adik mau mandi, air dari bumi mandi. Maka lu punya mesin sanyo, ada yang langsung ke tangki, coba setel langsung ke keran, rombak. Buka keran, nah dia nyala itu langsung ke keran dari sumur itu. Itu beda. Air jam 2, jam 3, jam 4 itu panas, hangat. Itu bedanya itu. Setelah diteliti. Jadi benar Nabi bangun jam 2, jam 3. Subhanallah. Apalagi yang dibaca ini. Nabi tidur, ngambil air wudhu dulu. Nah kita ngambil air wudhu cuma mau sholat, ternyata air wudhu itu merangsang saraf. Jadi aku kultur kita itu dia kena di air wudhu. Dan kalau kita berwudhu mau tidur, bangun tidurnya itu segar. Saraf otot kita itu sangat baik karena energi air wudhu. Dan orang kalau ada wudhu itu sulit diganggu setan tidurnya, malah dijaga oleh malaikat. Tapi saya besok tidur, mau tidur, ambil wudhu dulu, walaupun mata batal, kan tidur. Apalagi tidur Nabi, meletakkan telapak tangan kanan di pipi kanan. Tidur Nabi. Ternyata ilmuwan menjawab, saraf tangan kanan deh, kalau ditempelkan ke pipi kanan, itu akan membuang kelebihan beban otak. Nah, jawabannya. Makanya tanggung bulan begini harus banyak begini. Nah, ini tanggung bulan banyaknya begini. Sama banyak beban. Tanggal 1 berapa hari lagi? Hari saya nggak keluar lagi, nggak tambah banyak. Kondangan aja. Kondangan 2 teman aja. Tanggal 1 mesti jauh. Salah, mesti gini. Rahasianya. Apalagi tidur Nabi yang dia baca, matikan lampu. Mungkin kita kira zaman Nabi nggak ada listrik, bukan. Ternyata dijawab oleh ilmuwan di badan kita ada hormon yang namanya hormon melatonin. Hormon melatonin itu hormon kekebalan tubuh. Nah, hormon melatonin kekebalan tubuh itu produktif di badan kita kalau tidak ada cahaya. Jawabnya memang harus gelap. Nah siang ini nggak produktif, orang ada cahaya. Nah kita malam pakai lampu tidur, jadi nggak produktif lagi. Jadi sunnah Nabi matikan lampu itu benar, supaya hormon melatonin produktif, kekebalan tubuh kita. Makanya pengantin baru kekebalan tubuhnya kuat. Nah itu udah yakin nyalain dulu ya. Pengantin baru, tenang. Hormon melatonin itu produktif terus. Begitu. Ini pasal penuh. Kita udah yakin nyalain lampu. Apalagi
lagi yang dia lihat dia tidur Nabi miring ke kanan, mengawali tidur miring ke kanan. Ternyata hikmah miring ke kanan itu banyak. Pertama, mengistirahatkan otak kiri. Ya, otak kiri kita ini bekerja dari pagi sampai malam. Dia ngatur anggota badan bagian kanan, otak kiri. Otak kanan ini ngatur anggota badan bagian kiri. Nah, sehari-hari yang bekerja itu kan anggota kanan. Itu yang ngaturnya otak kiri. Begitu, nulis tangan kanan, salaman tangan kanan, mau melin orang tangan kanan. Ya, itu otak kiri. Saat tidur dia istirahat. Begitu loh hikmahnya. Nah, kalau kita miring ke kiri, nah kalau dia bisa ngomong, dia ngomong, gue udah dikerjain sehari digincet. Miring ke kanan usaha. Yang kedua, meringankan beban jantung. Miring ke kanan, mengistirahatkan lambung untuk mencegah mual, memudahkan buang air besar di adu, mencegah muntah. Itu. Ada yang punya bayi nggak? Belum kawin sih ya? Belum kawin ya? Nanti kalau udah kawin punya bayi, disusuin dia muntah, satu obatnya miringkan ke kanan. Oh, usah repot-repot. Iya, kan bayi disusuin ya sama dia, disusuin. Mungkin kekenyangan dia muntah, kita lap, nangis habis muntah, kita susuin lagi, dia muntah lagi. Nah itu salah. Jadi obatnya cuma satu. Kalau dia muntah, lapkan aja, miringkan dia. Itu nggak nyampe 1 menit, 30 detik muntahnya berhenti. Itu hikmah miring ke kanan. Luar biasa. Lambung, sebelah kiri lambung. Jadi banyak kelebihan miring ke kanan. Ilmuwan kita itu masih Islam. Dr. Leopold itu ilmuwan Austria. Dia ahli fisiater, mempelajari ilmu akupuntur Cina. Nah ternyata dalam dunia akupuntur Cina, dia menemukan 493 titik akupuntur yang peka kalau kena air. Ya, peka kalau kena air. Nah setelah dia teliti, ternyata titik akupuntur yang peka kena air itu adanya di anggota wudhu orang Islam. Majing diterjemah Dr. Leopold. Dia masih Islam, Baron Umar namanya di Google itu. Profesor Dr. Baron Umar. Itu adanya di anggota wudhu. Jadi di muka kita ini ada 94 titik akupuntur. Di kepala, di bagian atas 64 titik akupuntur. Di tangan sampai ke siku 95 titik akupuntur. Di kaki sampai ke mata kaki 125. Di kuping 125 titik akupuntur. Maka Leopold menganjurkan kepada saudara-saudaranya yang Islam, kalau mau masuk kuping ikuti sunnah Nabi. Pertama 3 kali, kedua dipijit, supaya titik akupunturnya kena. Nah kita ini kan nggak tahu ilmunya. Ibu-ibu di kebun jeruk kalau berwudhu saya cuma begini doang. Ya. Nggak tahu ilmunya. Iya cuma begini doang, ada yang begini doang. Disuruh masuk kepala cuma begini doang. Akupuntur adanya di atas. Jadi banyak manfaat dari ajaran Islam itu kita nggak tahu hikmahnya itu. Subhanallah. Makanya Nabi mengatakan Islam itu tinggi, al-Islam ya'lu, itu baru terbukti akhir abad modern ini. Begitu. Kepada Leopold itu dibacakan Al-Maidah ayat ke-6. Mudah-mudahan nggak salah. Ada yang baca bawa Quran terjemahan? Ada yang punya? Quran sama terjemahan? Takut salah. Ada. Kalau ketemu, coba.
Kalau nggak bacakan ayatnya, terjemahnya bacain. Bacakan, yang lainnya. Saya mau minum. Bacain. Ayat 6, Maidah ya. Terjemahannya ya. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengajarkan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau kakus atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih. Sapulah mukamu dengan tanganmu. Dengan tangan itu Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu. Nah, di ayat ini ada 3 perintah. Mengajarkan pertama wudhu, kedua tayamum, nggak ada air, ketiga mandi junub. Hadas besar. Kalau yang belum kawin berarti kalau habis mandinya. Kalau udah kawin habis campur. Nah ini Dr. Leopold, ayat ini yang membuka hatinya, terbuka hidayah. Karena ini bisa diterima oleh sains, ilmu. Jadi berwujud tadi katanya sesuai dengan titik akupuntur, benar. Tayamum juga tidak salah karena 6 macam unsur tanah itu sama dengan unsur manusia. Jadi tayamum itu nggak nyalah di ilmu pengetahuan. Di tanah ada zat air, kita ada zat air. Di tanah ada oksigen, kita ada oksigen. Di tanah itu ada zat lemas, kita juga punya zat lemas. Jadi nyambung. Nah, yang ketiga katanya mandi junub juga diterima. Sebab di Jerman itu diteliti, setiap suami istri campur, tolong ingat, ilmuwan meneliti, itu 2 miliar spermatozoid keluar. 70% energi suami terkuras. 70%. Energi istri terkuras 40%. Jadi istri 40, suami 30. Yang hancur ini suami 30. Kalau campur. Coba bayangkan. Nah, ilmuwan di Jerman itu mencari bagaimana mengembalikan energi yang terbuang itu. Apa jawabannya? Air. Jadi benar, mandi. Air jawabannya. Bukannya kuku bimakin, sensus, kuda liar, tongkat Madura, ya Allah, rumput Fatimah, segala macam. Bukan itu. Jawabnya itu air. Jadi sebetulnya kelalaian kita itu malam campur mandinya besok, kelalaian kita itu. Harusnya malam campur malam itu mandi. Itu ajaran Rasul. Cuma dia repot. Lalu rumah kita petakan agak repot. Yang repot tetangga. Itu biasa nanya, kerja di mana? Tiap malam mandi. Caur sana. Ada jam mandi malam, jam 11 mandi. Gimana sih kerjanya ini? Oke, kelalaian itu. Dan itu dikagumi oleh ilmuwan ajaran Islam dari Quraisy. Kenapa? Harun Yahya itu membuktikan penelitian di Afrika. Dia sebarkan CD-nya 20 binatang kawin, baru tahu orang ikuti ajaran Islam semua binatang itu 20 binatang. Saya itu punya CD dikirim sama dokter Yahya, itu cuma susah sekali. CD-nya binatang kawin. Masalahnya jadi ternyata yang paling konsisten dari 20 binatang yang di CD ini itu bebek. Bebek tiap habis kawin langsung mandi. Padahal di bebek nggak pernah baca surat Al-Maidah. Astagfirullah. Mandi ya. Coba itu yang keluar. Tengah sadar itu. Semua binatang. Burung pipit habis kawin nih bengong dulu baru mandi.
Mandinya loncat-loncat bengong dulu baru mandi. Kalau bisa ngerokok dulu Mak. Belum gitu. Kucing habis kawin dalam film takut dengan air, tayamum dia. Ini kucing. Dia habis kawin tayamum. Kan tadi air, nggak ada air kan tayamum. Ini semua ngikuti aturan Allah, kita aja nggak sadar. Subhanallah. Nah makanya besok kalau campur itu malam itu mandi, jadi energi kembali. Bisa minum, nambah lagi malam itu. Kembali. Jangan kasih tahu suami dia nambah lagi, orang energinya balik. Jadi apa yang kita kerjakan dalam Islam ini terbukti dengan ilmu pengetahuan. Subhanallah, nggak usah kaget. William Brown aja peneliti tumbuh-tumbuhan masuk Islam sekeluarga. Kenapa? Dia meneliti tumbuh-tumbuhan di Khatulistiwa di Thailand, di India. Timnya 5 orang. Ketuanya William Brown. Itu ada nada suara dari pohon itu. Itu yang bikin dia kaget. Nada suara. Suara dari mana? Apa ada jin, apa ada makhluk? Nah itu yang dia kaget. Tiap pohon itu ada desing suara. Itu nggak bisa ditangkap oleh telinga. Makanya dirubah suara itu, dirubah ke gelombang elektrik optik. Nah begitu dirubah ke gelombang baru kedengaran, direkam. Cara merekamnya pitanya ketepatannya tinggi 3 kali lipat. Hasilnya direkam lagi dengan pita kecepatan tinggi 3 kali lagi. Hasilnya direkam lagi dengan pita kecepatan tinggi, jadi udah 9 kali lipat kecepatan biasa. Baru diputar normal. Apa yang mereka dengar? Pohon menyebut nama Allah 1000 kali dalam 1 detik. Itu rekaman. 1 detik pita itu sudah panjang. Ternyata Allahnya ada 1000. Coba bayangkan. Allah. Nah itu yang bikin suara. Gitu. Selasa direkam lagi. Ternyata pohon berubah. Nggak nyebut Allah. Subhanallah. Itu zikirnya itu. Ini belum keluar bukunya. Kalau bukunya keluar, heboh. Berarti kita mudah-mudahan tahu nanti ada CD. Pohon berzikir. Rabu direkam lagi, Alhamdulillah. Kamis direkam lagi, Allahu Akbar. Itu zikir pohon. Yang kita zikirkan tiap hari. Itu ada di surah Al-Isra ayat ke-27, 47, 27, 26. Hari Jumat, la ilaha illallah. Hari Sabtu, malam Sabtu Muhammad Rasulullah. Malam Minggu dan Minggu, nah zikir pohon, astagfirullah. Astagfirullah tadi minta ampun. Jadi malam Minggu pohon istighfar, minta ampun. Dia tahu kali banyak maksiat di bawah pohon. Malam Minggu astagfirullah. Gak mungkin astagfirullah dia malam Minggu kalau nggak banyak maksiat. Iya. Gak mungkin. Kalau nggak banyak maksiat malam Minggu, nggak mungkin istighfar. Malam astagfirullah. Malam Minggu. Jadi hati-hati, jangan bawa pohon yang ada. Kita udah tahu sumpah itu dia innalillah. Kacau urusan. Begitu. Jadi al-Islam yang aturan dan ajaran Islam itu memang tinggi dan tidak ada yang bisa nyaingi. Subhanallah. Luar biasa. Ada hijrah. Baru yang ketiga, 12 Rabiul Awal Nabi meninggal dunia. Begitulah. Tapi karena waktu kita sudah rasanya jam 2 kurang 45 menit juga. Kita beri waktu sesi tanya jawab aja. Selama 15 menit, mohon maaf segala kekurangan. Jadi sejarah mencatat lahir 12 Rabiul Awal, ke Madinah hijrahnya 12 Rabiul Awal Senin juga, wafatnya juga Senin 12 Rabiul Awal juga hari Senin habis subuh. Itu dikebumikan Selasa malam Rabu. Itu Nabi kita. Ya kita beri waktu tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.
begitu indah Islam. Mudah-mudahan kita terus dikuatkan iman oleh Allah Subhanahu wa taala untuk wafat di dalam keadaan Islam. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana diutarakan oleh guru kita, kami beri kesempatan kepada satu dari wanita dan satu dari laki-laki untuk memberikan pertanyaan. Silakan. Ada sebenarnya loh pergi umroh bareng Ustaz. Dan dari yang prianya ada yang bertanya? Masih ada waktu. Materi lainnya apa? Materi lain juga dipersilakan guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mau nanya mengenai seputar, ini kan mau akhir tahun dan tahun baru, Ustaz. Bagaimana kalau menurut pendapat Ustaz untuk banyak kita sebagai Muslim yang mengucapkan selamat tahun baru pada rekan-rekan kita, karena misalnya Januari itu kan juga berasal katanya dari Nabi Janus seperti itu. Nah, mohon pencerahannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi ada hadis berbunyi la salamu wala yahudi wan nasor. Sahih. Nggak usah mengucapkan salam kepada orang Yahudi dan orang Nasrani. Jadi sebab salam dalam bahasa Indonesia di Arab itu sama dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu doa. Assalamualaikum, semoga kamu selamat. Warahmatullah, semoga kau dapat rahmat dari Allah. Wabarakatuh, semoga kau dapat barokah. Nah itu jangan diucapkan dengan orang itu. Nah cuma ilmu fikih ini luas, Islam itu fleksibel ya. Jadi kita melihat keadaan, ya itu aja. Jadi keadaan bisa merubah hukum yang tadinya haram jadi nggak haram. Umpamanya keadaannya ini majikan kita, kalau kita nggak ngucap itu misalnya kita dipecat apa gitu loh, ya udah sekedar ngucap tapi jangan diterima di hati gitu. Begitu. Bisa juga salam itu nggak sempurna gitu ya. Misalnya ada orang yang bukan Islam mengucapkan salam sama Ustaz juga sering. Nah, Assalamualaikum, nah kita jawab aja waalaikumsalam dan tidak untuk kamu. Doa yang baik tadi, begitu. Jangan diterjemahkan, nanti tahu. Kita mesti jawab wassalamualaikum, waalaikumsalam, waalaikumsalam, dan tidak keselamatan itu untuk kamu. Begitu aja. Kalau Nabi itu malah menjawab salam Yahudi kayak assalamualaikum, ternyata si Yahudi nggak dengar. Padahal Nabi itu nyebut wassalamualaikum, bukannya wassalamualaikum wassalamualaikum, cuma salam dengan Yahudinya itu. Dan Nabi nggak nyebut assalamualaikum, menjawab salam Yahudi. Jadi tidak disempurnakan aja, gitu aja solusinya ya. Karena ini doa. Kita nggak boleh mendoakan orang yang bukan Islam itu, yang boleh didoakan itu terbuka hidayah, boleh. Tapi kalau mendoakan minta ampun itu nggak boleh. Dan teman kita umpamanya nggak Islam, ya kita doakan supaya terbuka, ya Allah, supaya hatinya terbuka hidayah. Tapi ya Allah tolong ampuni dosanya orangnya baik, jangan. Itu yang dilarang Nabi, nggak boleh doa itu. Memang aneh doa dalam Islam itu. Kenapa begitu? Karena bertentangan dengan Quran. Kalau orang kufur udah kafir itu udah nggak aneh, udah nggak bisa diterima kenamaan itu, makanya nggak boleh kita berdoa. Begitu deh, itu rahasia doa. Nah yang kadang kita ini nggak sadar rahasia doa di langit itu. Doa kita ini kan ada yang kontan diberi, ada yang ditunda di akhirat, ada yang diganti oleh Allah. Begitu. Ada yang buru-buru, ada yang lambat. Nah itu yang kadang kita nggak sadar. Itu rahasia Allah. Bahkan diceritakan itu oleh Nabi. Doa itu dibawa ke langit oleh malaikat, disampaikan dengan Allah. Allah itu nanya walaupun Allah tahu
Doa siapa ini? Fulan bin Fulan. Minta apa ya? Minta kenaikan gaji kayaknya. Dari sekian tahun. Ini orangnya beriman atau kafir? Kafir. Kata malaikat kafir. Itu Allah jawab, ibdi hajatahu, kabulkan permintaan. Allah itu dijawab dengan malaikat, kabulkan permintaan. Malaikat Mikail ngaturin. Ada lagi doa. Siapa? Fulan bin Fulan. Minta apa? Kayak kemarin minta naik gaji juga. Ini gaji dia. Kata malaikat, tanya lagi oleh Allah, beriman atau kafir? Beriman Tuhan. Orang yang beriman, rajin ibadah, jilbab gak pernah lepas. Minta naik gaji, ahbis hajatahu, tangguhkan dulu permintaannya. Jadi yang kadang salah paham. Makanya banyak keluhan Pak Ustaz udah doa kok belum terkabul-kabul, nah kan kayak gitu. Nah itu jawaban Allah. Ahbis hajatahu, tangguhkan dulu permintaan. Malaikat tuh bingung, nanya malaikat, ya Allah kenapa ini ditangguhkan orangnya rajin ibadah, baru 3 bulan dipakai jilbab rajinnya tuh, malah ditangguhkan doanya. Dijawab Allah dia, 5 jawaban Allah, 1 aja dia udah paham. Inni uhibbu an asma'a du'a'ahu, aku masih senang mendengar doanya. Maka kalau ditangguhkan dia pasti berdoa besok. Ditangguhkan doa. Nah, berarti kan Allah senang dengan doa kita. Coba deh, ya Allah tolong beri aku jodoh umpama. Doa. Senin doa, Selasa ya Allah beri aku jodoh. Rabu dikasih jodoh. Kamis doa. Langsung ke jodoh. Cuma ada amal kita dalam suami kita ya. Lu minta lagi lu katanya. Kurang apa gue kan gitu. Supaya kita doa terus maka ditangguhkan oleh Allah tadi. Gitu loh. Jadi ada rahasianya, Allah itu pasti senang sama kita sebetulnya. Begini deh kiasnya itu gampang aja. Tahu pengamen enggak? Pengamen. Tahu kan? Jujur. Kalau dia datang membawakan lagu yang adik senangi, dia ngasih duitnya belakangan buru-buru. Nah, dikasih belakangan kan? Karena senang kan? Allah itu juga begitu sama kita. Ngasih belakangan karena dia senang sama kita. Yang kita kasih buru-buru yang kita nggak senang. Haleluya, haleluya. Ada tuyul di jendela. Nah, itu. Hebat kan ilmu Allah. Nah, itu tidak terbaca rahasia itu. Doa. Makanya doa tadi agak freak dalam Islam ini. Begitu. Laki perempuan aja udah beda. Kata domir namanya, kata ganti. Kalau laki Allah maghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'afwan. Kalau perempuan Allah maghfirlaha. Beda. Kata gantinya itu keindahan bahasa Arab depan. Nggak bisa disamakan. Makanya itu harus belajar. Kalau nggak belajar nggak tahu kayak anu deh. Musola di sering-sering daerah saya Kebun Jeruk. Itu nggak belajar jadi ketua musola, tukang mandiin jenazah itu, nyolatin jenazah. Dia tahu doanya cuma itu aja. Kalau laki Allahumma filahu, kalau perempuan Allahumma filaha. Itu aja ilmu. Satu hari dia kebingungan. Habis sholat jenazah mau doa dia kebingungan karena pengurus musolanya berbisik, Pak Haji yang mati banci. Ini Allahumma filahu. Nah, banci. Nanya, nggak ada Ustaz, daripada salah Pak Ustaz. Pak Ustaz saya gabung aja. Allahumma filahu.
warhamhumullah. Jamaahnya bodoh main amin. Sama-sama bodohnya. Salah doa. Kapan-kapan nanti kita urai luas ada masalah. Terakhir, satu lagi. masih ada waktu. Nah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, saya mau tanya, seperti apa hadis riwayat Muslim dan Abu Dawud ya mengenai sholat rawatib. Sholat rawatib. Ya, kan Rasulullah bersabda bahwa barang siapa yang menjaga 12 rakaat sehari semalam, ya akan dibangunkan surga. Rumah di surga, istana di surga. 12 itu hitungannya 2 sebelum subuh, 2 atau 4 sebelum zuhur. Hadis riwayat lain itu 10. 10 ya. Tapi ada lagi 12 atau 14. Jadi yang umum nih yang 10 dulu ya. 2 sebelum subuh, 2 sebelum zuhur, 2 sesudah zuhur, udah berapa? 2 sesudah maghrib, 2 lagi sesudah isya, 10. Nah kalau 12 berarti 4 sebelum zuhur, 2 sesudah zuhur, jadi 12. Kalau mau 14, 4 sebelum zuhur, 4 sesudah zuhur. Kalau yang sebelum asar 2 itu asar Enggak itu rawatib. Oh, Enggak rawatib. baik. Terima kasih. Makan enggak rawatib. Ya. Terima Yang kasih. rawatib itu yang kita sebut tadi. Ya, terima kasih. Jadi sebelum subuh, sebelum zuhur, sesudah zuhur, sesudah maghrib, sesudah isya. Ya, itu yang rawatib. Minimal 10. Kalau dibilang 12 berarti zuhurnya 42. Kalau dibilang 14 berarti zuhurnya rawatibnya 44. Kalau dibilang 10 berarti rawatib zuhurnya 22. Ya, gitu aja. Masih ada waktu kan? Karena pertanyaan ini ya ini. Silakan. Terima kasih Pak Ustaz. Saya mau tanya, di Quran itu tuh terjemahannya selalu mengatakan Allah itu kami. Nah, kami itu maksudnya apa ya? Setiap kata kerja, setiap berita yang menyangkut bukan hanya untuk Allah, bukan yang menyangkut keesaan, itu selalu katanya kami bangkitkan di hari kiamat. Jadi yang membangkitkan itu atas perintah Allah, malaikat yang kerja. Kami cabut nyawanya dengan izin Allah, yang nyabut malaikat mau. Itu kata-kata kami. Tapi kalau yang menyangkut zat Allah mesti aku. Innani anallah. Nah, sesungguhnya aku adalah Allah. Itu menyangkut zatnya. Gak pernah. Dan kami adalah Allah. Gak pernah. Innani anallah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan melainkan aku. Nah, jadi kalau yang menyangkut zatnya, baru Allah mengatakan aku. Tapi kalau yang menyangkut perbuatannya, nah, karena ada nyangkut malaikat, dia katakan kami. Jadi jangan salah ya. Jadi kata-kata kami itu karena nyangkut malaikat kerjaan. Kami bangkitkan nanti di hari kiamat, ya. Nah yang membangkitkan ada malaikat trompet, peniup sangkakala, ya, malaikat Israfil, ya, trompet. Itu simbol Yahudi trompet. Malam tahun baru banyak trompet. Yang tak kalah. Kita cukupkan dulu deh ya. Kita kembalikan kepada pembicara. Mohon maaf segala kekurangan. Al-Fatihah. Nastaghfirullahaladzim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nasta'inuka wa nas'aluka an taj'alana min ibadikas shalihin.
Allahumma waffiqna li ta'atika wa ittiba'i rasulika wal birri bi walidina wa husni talaqqi min masyayikhina. Allahumma ja'alna minal hukama'il muzawwadina bil ilmi ma'al istiqomah fi ibadatika wa husni syukrika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tausiah murid kita